Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana hukumnya jika seorang anak dititipkan kepada neneknya dengan alasan ibunya yang bekerja? Apakah dosa hukumnya Pak Ustaz? Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu? Menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dan mahasiswanya tapi tak ditepati. Nampaknya menyindir saya selalu juga tak tepat, tapi saya janjikan dulu sebelumnya, sehari sebelumnya, Haji mahasiswa nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah dosen-dosen juga kadang sibuk, dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Pak Ustadz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah, Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustadz Salafi dari Malang, namanya Ustadz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam. Bid'ah tolalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu bid'ah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, somat maulid, enter. Lengkap, selengkap-lengkapnya dalil-dalil. Pakai PowerPoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya rompi geng motor syariah. Ditulis depannya born to ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Nanti karena belum ada waktu nanti saya mau buat video pendeknya. Pakai helm hitam, pakai itu, disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor, Hai bar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Pegadaian apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba.
kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi, siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang, sejuta, 10 namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut, asal nengok goncang, oh mati goncang. Tiba-tiba keluar nama ibu ini, itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita, oh ya mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Nggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Menurut Ustadz, dari 4 mazhab mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani. Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi, iman itu kata dia kasajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menggunjam ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan imam, mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti. Bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, mau mengganti lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa ini gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa, qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz, belum ada. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya nih.
Sholat taubat itu tak usah berjamaah, kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya, Masjid Agung ba'da isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung, datang ba'da isya. Tapi kalau bisa sholat isyaknya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dan maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas ustaz ceramah, Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Pertanyaan, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudara, yaitu yaumil akhir nanti? Lauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tak bisa menolong, harta tak bisa menolong. Lalu yang bisa menolong siapa? Waladun solihun, anak yang soleh. Harta yang mana? Shadaqatun jariyah. Saudara yang mana? Alladzina amanu wa amilus solihat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari, wa ummihi, mak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri dari suami, suami lari dari istri. Suami sudah lari dari istri, istri lari dari suami. Wabani, anak-anak pun lari. Maka jagalah yang baik-baik. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlan, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu, atu. Tak ada atu, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami. Sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau. Maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Ustaz, bagaimana hukum memakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta, sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Bagaimana hukumnya jika seorang anak dititipkan kepada neneknya dengan alasan ibunya yang bekerja? Apakah dosa hukumnya Pak Ustadz? Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu? Dulu emakmu tak bisa sholat duha gara-gara menjaga engkau. Dulu dia tak tahajud gara-gara kau menangis. Sekarang dia tak pengajian gara-gara anak engkau. Nenek tak pernah mengusir cucunya. Ma, aku titip anakku ya. Iya, tapi hatinya hancur. Saya tak pernah menyuruh emak saya menjaga anak saya. Saya katakan, emak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pakai sajadah apa, mau duit berapa, aku akan bahagiakan engkau. Jangan sampai setelah orang tua kita mati, meninggal, baru menyesal, menangis, mencakar dinding. Saya kalau sudah nengok orang menangis penyesalan panjang, pasti karena menyesal. Kalau kau sudah cukup turun, mati dia, kau tak akan menangis, air mata jatuh ke dalam.